Jadi harapannya adalah kalian bisa menambah wawasan dari tempat pelaksanaan KPI-nya. Kemudian saya juga berharap kepada adik-adik sekalian yang memprogramkan KPI ini itu fokus terhadap apa yang telah kalian pelajari sebelumnya di Prodi Informatika. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Misalkan saya contohkan saja salah satu yang sering saya lihat di laporannya adalah yang ada foto yang panjat-panjat apa gitu ya. Jadi sebenarnya di informatika tidak mata kuliah yang semester 1 sampai semester 6 itu tidak seperti itu ya, tetapi lebih fokus kepada mata kuliah inti daripada prodi informatika. Jadi di situ juga nanti ada pembimbing lapangan, kemudian ada pembimbing dari dosen prodi informatika. Silahkan nanti sering berkonsultasi, jangan sampai nanti pada saat akhir KPI baru melaporkan ke dosennya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus mulai dari awal, terencana dengan baik, sehingga laporan Anda yang kalian kerjakan nantinya itu bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan di ilmu yang ada di informatika. Saya kira itu saja. Ada juga tambahan terkait dengan ini ya, KPI juga. Kalian boleh nanti mencari problem yang ada di tempat kerja praktik industri kalian. Kemudian nanti itu akan bisa, kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang menarik untuk dilakukan, itu boleh nanti dijadikan tugas akhir. Jadi nanti tinggal dikonsultasikan saja kepada dosen pembimbing masing-masing. Ya, itu saja mungkin sepatah kata dari saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop, kegiatan KP ini saya resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kaprodi Informatika, Bapak Muhammad Fahmi Rustam, Eskom NT. Apakah suara saya jelas kah? Jelas Ibu. Ya Ibu, jelas. Ya, jelas Bu. Jelas sekali. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mungkin paparan pembekalan ya. Maksudnya apa saja yang harus dilakukan di KPI tersebut. Mungkin kalian sudah lihat, saya sudah bagikan undangan beserta rundown acara, tapi kita fleksibel aja seperti itu. Jadi nanti ada pembekalan sedikit. Nah, pembekalan itu nanti berisi tentang sedikit apa yang bisa kalian lakukan, gambaran yang misalkan di KPI, terus ada panduan operasional KPI juga berisi tentang panduannya beserta bagaimana nanti kalian bikin panduan laporannya seperti itu. Nah, nanti yang akan bawakan materi saya sendiri, sama nanti dilanjutkan dengan Ibu Sulfa untuk panduan operasional KPI-nya. Terus, habis itu ada sharing session juga dari pengalaman para senior kalian. Terus terakhir mungkin penutup seperti itu. Oke, saya mulai saja. Sebentar ya. Oke, apakah slide yang saya share sudah terlihat? Sudah Bu. Ya Bu. Jadi ini merupakan, jadi materi pertama dibawakan oleh saya gitu tentang sosialisasi posnya, tapi lebih ke bagaimana tahapan KPI-nya seperti itu. Nanti inti dari apa nih, bagaimana panduan
panduan laporannya dan sebagainya nanti akan dibawakan oleh Bu Sulfa seperti itu. Jadi nanti di sini dijelaskan pendahuluannya, bagaimana persiapan pelaksanaan KPI-nya. Jadi yang before-nya, sebelumnya yang mungkin kalian sudah urus dengan administrasinya, dengan Ibu Arafa, terus pelaksanaan KPI, terus pasca setelah kalian KPI, apa yang harus kalian lakukan. Nah, sebenarnya program KPI itu tuh merupakan salah satu juga sebenarnya mendukung dari Kampus Merdeka ya. Jadi kalau kalian tahu tentang istilah Kampus Merdeka yang sekarang lagi digaungkan, sebenarnya itu juga ada program KPI. Sebelum ada Kampus Merdeka juga kita sudah memang di setiap kampus tuh ada kerja praktek. Tapi kalau di Informatika Unsulbar sendiri dibilang kerja praktek industri dengan tujuan dan harapan harusnya di industri seperti itu. Jadi kenapa harus ada kerja praktek? Di sini untuk implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang terkait keilmuan yang diperoleh mahasiswa pada saat kalian perkuliahan. Makanya tadi Pak Fahmi bilang kalau bisa yang bisa berkaitan, bisa implementasi. Jangan kalian manjat-manjat tiang terus fotonya dipajang. Oke lah, mungkin ada melakukan itu, tapi mungkin yang kalian pajang pada saat diskusi seperti itu. Misalnya ada masalah dengan kabelnya, ya pada saat foto kalian diskusi, pada saat mungkin terus dijelaskan gambarnya ini apa, jangan pada saat manjat-manjat minum kopi itu yang ditampilkan seperti itu fotonya, karena memang benar ada beberapa yang didapat seperti itu, karena di sini diharapkan bagaimana kalian kompetensi hard skill namun kompetensi soft skillnya. Jadi kan misalnya diskusi itu kan kalian ada misalnya bagaimana kerjasamanya seperti itu, soft skillnya situ terlihat. Nah itu yang dimaksud tadi dengan Pak Fahmi seperti itu. Nah jadi diharapkan nanti kerja praktek tersebut merupakan sarana bagi kalian sebagai manusia untuk pengalaman awal ya, melatih keterampilan, sikap atau perilaku, terus serta budaya kerja terutama pola bertindak dalam nanti di lingkungan kerja. Karena kan overall pasti kalian semua habis selesai ini, selesai dari sarjana pasti ke dunia kerja. Entah sebagai pegawai kah, entah bagus-bagus kalau kalian bisa startup dan jadi CEO sendiri seperti itu. Tapi segala sesuatu itu harus ada proses persiapan, ada titik awalnya. Nah ini salah satunya supaya kalian tahu seperti apa, karena ya itu akan ada perbedaan di mana kalian di dunia akademisi atau yang kalian di dunia kampus dengan the real, misalnya kalian di dunia kerja seperti itu. Oke, next. Nah ini pelaksanaannya. Sebenarnya persiapannya kalian sudah harusnya sebenarnya kemarin sih ada sosialisasi, tapi karena susah untuk di match and matching waktunya, jadi tidak apa-apa. Sebenarnya tahap 1 yang permohonan KPI yang kemarin kalian buat ke Ibu Arafa dan sebagainya, terus ini administrasinya, terus kalian kirim surat, nah ini ke instansi. Nah habis itu, nah ini penentuan dosen pembimbing dan pembuatan proposal. Nah tapi penentuan dosen pembimbing sudah kami lakukan nanti sebentar di akhir. Makanya saya bilang silakan nanti sharing session. Nah nanti kalau sharing session sudah selesai, saya share pembimbingnya siapa seperti itu. Jadi diharapkan ikut karena itu merupakan salah satu juga akan menjadi faktor penilaian buat kalian nanti seperti itu. Baru saya share nanti dosen pembimbingnya siapa sampai dengan dosen, karena nanti ada presentasi dan nanti ada pengujinya seperti itu. Nanti saya share pada ending kegiatan hari ini. Nah untuk pembuatan proposal sebenarnya harusnya kalau memang dia benar-benar industri, pembuatan proposal ini harusnya ada supaya kalian tahu seperti itu. Dan harusnya juga kita sudah kalian sudah tahu dosen pembimbing kalian, tapi selama ini jarang karena memang belum ada instansi yang benar-benar minta pembuatan yang minta proposalnya dimasukkan. Tapi kalau industri yang benar-benar industri, setahu saya itu pengalaman saya dia minta proposal, misalnya kalian mau buat apa di industrinya seperti itu, ditawarkan nanti kita mau gini-gini dan itu harusnya seperti itu. Tapi at least ini jalan aja, nanti kedepannya nanti kami dari dari panitia akan berusaha untuk bekerja sama dan mencari tempat-tempat yang mungkin bisa ini ya seperti itu, yang bisa lebih bagus lagi seperti itu. Nah ini ada surat izin orang tua. Sebenarnya surat izin orang tua ini diwajibkan untuk karena kita lagi masih keadaan pandemi dan kenapa diminta surat izin orang tua karena keadaan pandemi pertama, kedua juga itu untuk yang memang di luar jauh dari
tempat tinggal domisilinya, dan misalnya dia ke daerah yang masih dianggap sebagai zona merah seperti itu, hanya untuk yang nanti kalian lampirkan di lampiran seperti itu, dan dikumpulkan ke saya seperti itu. Nanti saya cek seperti itu. Jadi saya harap itu semua sudah ada di pos KPI, yang nanti saya share lagi pos KPI-nya yang sudah diperbaiki, dan situ ada formatnya, silakan. Jadi bisa izin dari orang tua atau wali kalian, kakak kalian, yang penting kami tahu bahwa kalian diizinkan yang berkaitan dengan COVID ini seperti itu. Karena kan pasti nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan diharapkan supaya tidak ada, karena sebenarnya memang masih susah ya, maksudnya ada beberapa kampus juga yang tidak mengizinkan, tapi kalau menurut saya kalau masih sampai di Makassar dan sebagainya masih aman sih, relatif aman seperti itu. Tapi tetap tolong nanti dibuat surat izinnya seperti itu. Nanti redaksinya silakan, contohnya sudah ada di lampiran pos KPI seperti itu, bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan KPI ini kalian sudah melakukan kegiatan KPI sesuai dengan instansi tempat pelaksanaan KPI ya. Jadi setelah kalian sudah dapat surat, kan nanti dari tempat KPI-nya memberikan surat bahwa kalian diterima bla 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 dan sebagainya. Terus kalian sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah KPI, kalian wajib melakukan proses bimbingan yang tadi Pak Fahmi bilang. Jadi bimbingan itu ada dua ya. Kalian pasti nanti di KPI diarahkan misalnya bisa langsung ke pimpinan dari instansinya atau industrinya atau perusahaannya, atau biasanya ada yang ditunjuk. Biasanya itu ada yang ditunjuk. Jadi pembimbing lapangan untuk nanti membimbing kalian. Jadi kalian dua nih, di dosen pembimbing lapangan maupun dengan dosen pembimbing yang nanti saya share di akhir kegiatan seperti itu. Jadi saya harap itu ya, karena selama ini banyak yang tiba-tiba kaget, maksudnya tiba-tiba banyak laporan sih, dosen pembimbingnya bilang kok tiba-tiba dia sudah datang dengan sudah ada laporan. Nah, tidak seperti itu. Misalnya kalian sebelum bikin laporan, kalian harus kasih tahu juga ke pembimbing, dosen pembimbingnya. Kalau pembimbing lapangan mungkin ketemu ya, maksudnya apalagi kalau memang yang on-site, yang tidak online KPI-nya, pasti kan ketemu. Tapi kalau dosen pembimbing tidak bakalan ketemu. Itu pun kalau ketemu nanti ada kunjungan, diusahakan kalau itu cuma satu kali. Jadi diusahakan kalian paling tidak WA kasih tahu, kan kalian sudah nomor masing-masing dosen informatika ya. Pak Bu, kami sudah sampai di tempat KPI bla 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 dan sebagainya, Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai pembimbing kami, atau sebelum ke tempat KPI juga harusnya kalian sudah WA bla bla bla. Terus nanti kasih tahu, Pak Bu, kami KPI di sini, terus kami rencana mau buat ini dan kami sudah konsultasi ke dosen pembimbing. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu? Jadi seperti itu ya, maksudnya harusnya kalian seperti itu kan. Kan banyak keluhan selama ini, maksudnya walaupun sebenarnya juga ada beberapa yang beres seperti itu, maksudnya laporannya bagus dengan dosen pembimbing, tapi ada juga beberapa masalah yang terjadi. Itu karena kurangnya kalian bagaimana, kurangnya komunikasi, terus cara berkomunikasinya juga kalian tuh kurang seperti itu. Jadi tolong, karena kan di sini tadi tujuan awalnya bagaimana soft skill kalian juga diolah seperti itu. Jadi seperti itu, silakan nanti kalau sudah dapat dosen pembimbingnya silakan dihubungi seperti itu, dikasih tahu. Kalau memang nanti tidak ada tanggapan dan sebagainya, nanti bisa berkonsultasi juga ke saya, ke panitia, misalnya Ibu Sulfa, ke Pak Farid, Ibu Yaya, seperti itu. Kalau memang, karena biasa kan dosen-dosen tersebut sibuk, seperti itu. Terus lanjut, jadi nanti kenapa kalian harus ada dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu memantau, karena kan tadi sudah dikatakan bahwa paling tidak jangan terlalu, kalau bisa sesuai dengan bidang yang kalian, misalnya yang kalian pelajari di kampus, seperti itu. Nah, terus juga ada format laporan yang harus kalian isi, mulai dari absensinya juga sudah ada, terus penilaian untuk dosen lapangan juga sudah ada, sudah disediakan sama panitia, seperti itu. Jadi silakan kalian ini. Terus kenapa saya harap kalian paling tidak berkomunikasi dengan dosen pembimbing, karena itu salah satu titik awalnya ya, maksudnya ini kan kalian bakalan nanti skripsi dan sebagainya, dengan harapan nanti di skripsi kalian sudah tidak bermasalah lagi dengan tulisan, kalian sudah bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, bagaimana kalian berkomunikasi. Nah itu salah satunya juga seperti itu. Jadi tolong nanti
bagaimana komunikasi kalian dengan dosen pembimbing, caranya bagaimana, terus supaya kalian tahu, kasih tahu juga bahwa kami dapat format laporan Pak, apakah sudah sesuai dengan formatnya, kalau sudah sesuai, apakah kami bisa presentasi dan sebagainya, bisa dicetak. Nah, seperti itu silakan ya. Terus KPI 1 sampai 2 bulan. Kalau misalnya kalian masuk Januari, berarti maksimal itu sampai dengan Februari. Why? Karena nanti kan kalian masih ada masuk semester genap ini ya, seperti itu. Itu estimasinya kalian. Kecuali kalian sudah tidak ada mata kuliah. Oke lah, nanti kami panitia pertimbangan. Tapi kalau masih ada mata kuliah, terus di tempat KPI-nya minta perpanjangan, at least kami tidak paling nanti kami bisa bantu untuk misalnya membantu menyurati dosen mata kuliahnya, tapi tidak bisa membantu misalnya apalagi kalau dari dosen mata kuliahnya sudah punya kontrak mata kuliah bahwa kalau kalian tidak masuk berapa kali maka nilainya bla bla bla. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi silakan kembali komunikasikan antar dosen lapangan, dan misalnya kalau biasa kan dari instansi kalau kalian bagus tuh biasanya mereka pingin lebih dari 2 bulan seperti itu. Tapi silakan kasih tahu aja, kami masih ada kuliah, Bapak, Ibu, dan kewajiban kami masih harus ke kampus, seperti itu. Jadi mungkin belum bisa untuk lebih dari waktu ini. Jadi maksimal akhir Februari, karena itu sudah maksimal. Karena kalau nggak salah pertengahan Februari itu sudah mulai lagi pengurusan KRS untuk semester genap dan sebagainya. Nah, itu next, jadi ini proposalnya. Jadi ada beberapa proposal yang tadi saya bilang tergantung dari instansi dan dosen lapangan atau dosen pembimbing. Harusnya tuh ada sebenarnya, tapi silakan dari kalian, ini format-formatnya saja, silakan dilihat di panduan pos KPI-nya ada seperti itu. Nah, ini pada saat kalian ke tempat KPI, yang tadi saya bilang, kenapa kalian sudah harus menyiapkan materi KP, makanya kenapa dibutuhkan proposal. Karena kalau ada proposal kalian sudah tidak ini lagi ya, tidak bingung mau ngapain, karena biasanya yang saya tahu biasanya bingung tuh mau di lapangan kayak apa. Makanya perlu kalian komunikasikan dengan dosen pembimbing kalian sebelum pergi, atau misalnya yang sama, misalnya tempat KPI-nya dengan seniornya, mungkin bisa ditanyakan, Kak kemarin bikin apa, terus apa lagi next nih selanjutnya yang saya bisa bikin, seperti itu. Silakan didiskusikan. Nah, itu at least kenapa perlu itu, karena siapa tahu misalnya saya berharap sih ada nanti misalnya bagian KPI yang mungkin bisa dilanjutkan di skripsi atau tugas akhir, atau misalnya ada mata kuliah yang kalian bisa terapkan di KPI terus bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi karena kan sekarang kita istilahnya kampus merdeka ya, di mana kampus merdeka itu yang mensinkronkan yang ada di kampus sama yang ada di luar kampus, misalnya di industri seperti itu. Bagaimana mematchingkan seperti itu, menyesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi silakan nanti kalau kalian harus menyiapkan, paling tidak tahu, jangan ngeblank seperti itu, jangan dengan otak kosong datang ke tempat KPI terus cuma absen dan sebagainya, minum kopi, tapi kalian menawarkan diri, karena mungkin sharing pengalaman saja. Saya juga dulu praktek, maksudnya terkadang mungkin apalagi kalau yang di industri mungkin masih agak bagus ya, apalagi kalau yang memang dia di perusahaan yang memang kerjanya sesuai dengan anak IT misalnya, mungkin bisa di ada kegiatan. Tapi mungkin kalau di pemerintahan, makanya kenapa kita industri, kalau di pemerintahan mungkin agak kurang seperti itu. Tapi ada juga pemerintahan yang memang ada kegiatannya seperti itu. Nah, itu yang diharapkan di sini kalian bisa justru menyodorkan, bukan berarti kalian kayak karena biasanya ada kata tidak dipedulikan seperti itu sama orang. Apalagi kalau kalian tidak, kan mereka tidak tahu kalian sebenarnya bisa apa seperti itu, dan apalagi mungkin dengan kan banyak tuh yang KP di tempatnya seperti itu. Jadi paling cuma silakan kalian mungkin tawarkan diri kalian seperti itu. Seperti orang menjual obat, ya Pak, saya punya kemampuan ini, bla 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 dan sebagainya. Jual aja, walaupun memang jual kalian, saya bisa nggak ya? Ya udahlah, pokoknya jual aja. Nanti kalau pada saat, bisa ya begini, pasti kan kalian ada dari situ trigger juga kemampuan untuk belajar. Masa kalian kalah sama penjual obat yang at least tidak sekolah seperti, dan kalian calon sarjana seperti itu. Itu ya. Oke, silakan nanti siapkan materi KPI-nya, terus bagaimana dikonsultasikan ke pembimbingnya, dosen pembimbing lapangan seperti itu.
Next, sebenarnya ini tambahan sih, tapi saya harap kalian ada sertifikat. Nanti form sertifikatnya nanti saya bagikan di WA seperti itu, disamakan aja seperti itu. Desainnya nanti silakan, itu siapa tahu bisa untuk jadi paling tidak nanti pada saat nanti kalian selesai S1 kalian paling tidak punya sertifikat seperti itu. Oh, punya sertifikat nih, pernah praktek di sini bla 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 dan sebagainya. Terus untuk ditandatanganinya sebenarnya mengikuti saja seperti itu, bisa pembimbing lapangan atau pemimpin di tempat KPI, terus nanti bisa juga ditandatangani oleh koordinator ataupun nanti dengan Pak Fahmi. Maksudnya nanti kita seragamkan aja, mungkin nanti pembimbing lapangan sama koordinator program studi seperti itu, supaya nanti ada stempelnya. Terus sebenarnya plakat, saya tidak tahu sebenarnya plakat dulu mungkin banyak senior kalian yang kasih, tapi katanya sebagai budaya siri ya, maksudnya ucapan terima kasih, bla bla dan sebagainya. Tapi silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari kalian sebagai peserta, dan kan karena kalian kan kelompok ya, maksudnya kelompok kalian, apalagi mungkin yang KPI di Makassar dan sebagainya, apalagi kalau dia offline mungkin perlu budget lebih dan sebagainya. Silakan disesuaikan, karena jujur mungkin tidak kayak senior kalian yang dulu masih bisa ditalangin, kayaknya mungkin ini sudah tidak bisa ditalangin seperti itu. Tapi nanti coba saya tanya lagi ke Ibu Arafa ya, maksudnya seperti itu. Karena untuk senior yang terakhir tuh tahun berapa seperti itu. Makanya kemarin jujur kami juga dosen-dosen belum bisa turun ke lapangan karena ya kembali lagi ke budgetnya seperti itu. Tapi kami berusaha untuk tetap membimbing. Terus kemarin juga yang terakhir yang semester ganjil itu kami sempat kunjungan ke lapangan walaupun tanpa ada ini, maksudnya tanpa ada honor dan sebagainya. Tapi kebetulan juga dekat. Terus kami berusaha juga tetap presentasi offline. Seperti kenapa kita presentasi offline, karena kalau online tuh kayak tidak maksimal seperti itu. Tidak maksimalnya di sini kami merasa maksudnya paling tidak KPI ini merupakan tadi yang saya bilang titik awal, nanti kalian bagaimana nanti persiapan untuk skripsi dan sebagainya, proposal, hasil. Jadi kami berharap titik awal sehingga tahapan-tahapan selanjutnya kalian tidak setengah mati, dan kami dosen-dosen juga tidak harus misalnya format laporan, format sistematika penulisan, cara kalian presentasi harus lagi di otak-atik, sedangkan sistemnya isi dari penelitiannya aja belum di otak-atik. Harapannya seperti itu sebenarnya. Nah, nanti silakan ya seperti itu. Oke, yaitu tadi pasca pelaksanaan tadi sudah, mungkin kalian nanti presentasi dan sebagainya, tapi ini nanti ada surat, jangan lupa ya, ada surat untuk keterangan penyelesaian KP atau paling tidak form penilaian itu sudah ada di pos KPI, nanti silakan dilihat di lampirannya, silakan dibaca lampiran berapa itu sudah lengkap karena kebetulan juga sudah saya susun. Terus laporan yang tadi saya bilang sebelum kalian presentasi itu nanti ada laporan yang dibuat laporan itu ada dua nih, kalian harus kalkulasinya, kalian kasih lihat ke pembimbing lapangan, terus kalian juga harus kasih lihat ke dosen pembimbing KPI yang telah ditunjuk seperti itu. Presentasi tadi sudah, terus kembali lagi ke dosen pembimbing lapangan, ke dosen pembimbing, biasanya nanti ada revisinya lebih kayak ketulisan sesuai format atau tidak. Tapi kalau isi materi KPI tidak mungkin ya, karena kan kalian sudah melaksanakan seperti itu. Tapi silakan nanti tergantung dari dosen pembimbingnya seperti terus tergantung bagaimana kalian oh ya Pak, kami sudah terlanjur ini yang dikerjakan. Nah, makanya tadi di awal saya selalu tekankan ulang-ulang, silakan komunikasi, siapkan materi KPI ya. Karena banyak masalah seperti itu dari dosen pembimbing karena tidak ada komunikasi, nggak matching, maksudnya seperti itu. Dan sayang kan, maksudnya KPI kalau dapat A- saja itu kayak macam saya saja yang isi nilai gondok seperti itu. Yaelah cuma kerja praktek kok bisa dapat A-. Nah, ternyata masalahnya tuh atau ada memang yang pernah dapat A- kalau dulu yang masih sayangnya tuh yang dulu yang dapat B. Padahal dia sudah KPI, mana jauh-jauh lagi ke Makassar, sudah buang tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Hanya masalah dengan dosen pembimbing. Bayangkan coba, karena tidak ada komunikasi, dan dosen pembimbingnya juga bilang, kalau dia tuh tidak pernah konsul, dan dia bilang dari sisi mahasiswanya, saya konsul, dan akhirnya dia dapat jalan tengah dan sebagainya. Untung, akhirnya nilainya bisa di-up dan sebagainya. Karena kan masalahnya karena kurang komunikasi aja, seperti itu. Jangan lupa berkasnya ya, berkasnya nanti berkasnya ada administrasinya, bisa di Bu Arafa, nanti
bisa dikumpul juga ke saya. Jadi administrasinya itu, jadi administrasi itu yang sangat penting adalah laporan, terus laporan itu dilengkapi dengan nilai dari pembimbing lapangan. Pertama itu nilainya ada dari instansi kalian harus ada. Kedua, terus nanti kalian dari dosen pembimbing. Terus karena kalian presentasi, nanti kami siapkan satu dosen penguji seperti itu. Nah itu juga nilai harus dari dosen penguji. Jadi ada 3 nilai, tapi apa nih untuk rekapitulasi nilainya nanti dihitung oleh dosen pembimbingnya. Jadi itu sudah ada rekap-rekapnya. Jadi ada pembagiannya. Maksudnya berapa persentasenya itu sudah ada. Misalnya di lapangan kalau tidak salah tuh 50% dari dosen dari pembimbing lapangan, terus dari dosen pembimbing kalau tidak salah tuh sekitar 30, terus pengujinya tuh 20. Jadi ya itu misalnya kalau kalian lolos di pembimbing lapangan, biasanya sih rata-rata lolos kalau memang KP-nya bagus. 50 tambah 30 ya 80%. Tinggal nanti pengujinya juga akan kasih nilai. Dia biasanya lihat tuh dari cara kalian presentasi, dari cara kalian laporan kalian. Jadi silakan nanti seperti itu. Nanti ada rekapitulasinya. Nah, itu semua sudah ada di lampiran. Jadi itu nanti yang harus kalian wajib kumpul. Dan nanti nilai kalian rekapitulasi itu nanti nilai akhirnya yang sudah di ini sama pembimbing terus nanti diinput ke si akad. Seperti itu sama panitia. Oke, itu nanti next mungkin kita laporan KPI-nya supaya kalian tahu laporan KPI-nya tuh kerja prakteknya seperti apa, formatnya nanti dibacakan oleh dipresentasikan oleh Ibu Sulfa. Tapi mungkin sebelum masuk di ini ya Ibu Sulfa sabar dulu, mungkin ada sesi diskusi sedikit. Bu Sulfa, tidak apa-apa Bu Sulfa? Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sudah jelas ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Amalia, mungkin pengalamannya atau tambahan mungkin tadi apa yang harus kita persiapkan dari KPI, mungkin sikap atau apa. Mungkin Ibu Amalia, silakan Ibu sebelum masuk ke selanjutnya. Ada Ibu Amalia? Jadi Ibu Amalia ya, mungkin ada beberapa angkatan yang sudah datang, sudah dapat diajar sama Ibu Amalia, ini dosen baru kita nanti yang akan mengajar juga di Prodi Informatika. Ibu Amalia, suara saya jelas? Mungkin Ibu Amalianya lagi ini ya, lagi masak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa memang sudah sangat jelas sekali. Silakan nanti next mungkin Ibu Sulfa, silakan. Oh, jangan lupa ya absennya nanti tolong diisi ya. Nanti saya linknya saya share di grup WA sama di chat. Silakan Bu Sulfa, terima kasih Bu Sulfa. Bu Sulfa, bisa? Oke, sip. Bu, kedengaran suara saya? Dan Bu Sulfa, jelas. Saja ya, saya pastikan dengan laporan KPI. Terlihat ya slide yang saya share. Iya, Bu. Kalau saya slideshow seperti ini terlihat. Izin Ibu, suaranya sedikit Kurang jelas, Ibu. kurang jelas, Bu. Kalau seperti ini, saya slideshow, kelihatan jelas deh slide-nya? Tidak ya? Kelihatan, Bu, tapi suaranya Suaranya yang kecil ya? ya, kecil. Iya, Bu, ya, Bu. Tunggu sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil deh suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Bu, sudah jelas. Iya. Terima kasih untuk Ibu Arnita atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk menjelaskan mengenai penyusunan laporan KPI. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa laporan KPI itu punya format yang hampir sama ya dengan proposalnya. Tapi ada beberapa bab yang tidak perlu dituliskan untuk proposal, tapi dilengkapi pada penyusunan laporan KPI-nya. Jadi di sini secara umum laporan KPI itu nanti akan terdiri dari bagian awal, yaitu cover dan halaman judulnya. Kemudian ada lembar persetujuannya. Jadi lembar persetujuan ini wajib ya, wajib ada di laporan KPI-nya. Kemudian ada bagian kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar, serta isi laporan. Yang isi laporan ini akan terdiri dari beberapa bab. Nah, ini adalah bagian awal, jadi bagian awal dalam artian cover ya, cover dari laporan KPI-nya. Di sini sudah ada ketentuan bagaimana cara menuliskan laporannya. Jadi judulnya itu harus dituliskan dalam bentuk, bukan dalam huruf kapital ya. Kemudian dicetak tebal dengan ukuran spasi 1 antara kata-kata yang dituliskan dalam judul laporannya. Kemudian di sini ada keterangan tentang kerja praktik industri yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah wajib kerja praktek dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di sini juga akan ada nama mahasiswa dan NIM-nya. Di sini juga sudah dilengkapi ya, ukuran yang digunakan, spasi yang digunakan, serta huruf yang digunakan harus bercetak tebal. Kemudian ada logo Sulawesi Barat yang ditampilkan. Jadi di sini ada ukurannya yang harus digunakan. Dan yang terakhir ada keterangan mengenai Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Jadi ini ya mengenai bagian awal atau cover untuk menuliskan judul laporan kerja praktik industri. Kemudian yang kedua ini adalah susunan lembar persetujuan yang harus ada di laporan kerja praktik industrinya. Jadi di sini ada judul, tempat, nama mahasiswa yang mengikuti KPI, ada NIM-nya juga, dan di sini ditandatangani oleh lembar ini ditandatangani oleh dosen pembimbingnya, dosen pembimbing lapangannya, serta diketahui oleh koordinator program studi. Kemudian ini ya isi laporannya terdiri dari bab 1 yang berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta waktu dan tempat. Nanti ini seperti apa latar belakang, rumusan masalahnya akan dibahas di slide berikutnya ya. Kemudian di bab 2 itu ada gambaran umum tentang mitra KPI. Jadi di sini ada profil perusahaannya, ada visi dan misi dari mitra KPI. Kemudian bab 3 itu adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini nanti akan berisi tentang metode-metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat pada program KPI. Kemudian metodologi KPI, di sini ada tinjauan sistem, kemudian ada identifikasi masalah, dan juga ada tahapan penyelesaian masalah. Jadi ini sebenarnya kita mengurai metode yang digunakan pada bab 3. Kemudian, ya, jadi kalau mitra KPI-nya meminta penyusunan proposal, maka kita cukup menyusun bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 4. Tapi untuk di laporan KPI-nya, kita tinggal menambahkan bab 5 dan bab 6-nya. Di sini bab 5 itu berisi hasil dan pembahasan yang mencakup materi kerja prakteknya, hasil dari kerja prakteknya, serta pembahasannya. Jadi hasil yang diperoleh dari kerja praktek atau masalah yang berhasil diidentifikasi pada saat kerja praktek itu dibahas di bab 5-nya. Kemudian di bab 6 itu akan ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari permasalahan yang kita selesaikan selama kerja praktek, dan kira-kira saran apa yang dapat kita berikan baik itu kepada instansi ataupun kepada prodi informatika. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dan lampirannya.
Kemudian, nah ini ya, di pendahuluan, di bab 1 pendahuluannya yang berisi latar belakang. Jadi di latar belakang ini kita akan, di sini adik-adik harus menjelaskan mengenai alasan mengapa mengambil judul untuk diselesaikan pada saat kerja praktek itu ya. Kemudian ada tujuan kerja praktek. Jadi mungkin di latar belakang juga sudah membahas sedikit kenapa kita mengambil masalah dan apa yang ingin kita kerjakan mungkin sudah ada di latar belakangnya, tapi di tujuan kerja praktek ini kita lebih menajamkan ya apa yang ingin atau memperjelas kembali apa yang ingin kita selesaikan selama kerja praktek. Nah, di sini salah satunya misalnya bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan tertentu pada kerja praktek. Kemudian di sini di pendahuluannya juga sebaiknya diberikan ya waktu dan tempat kerja prakteknya. Jadi berapa lama waktu pelaksanaan kerja prakteknya, nama dan lembaga perusahaan tempat kerja praktek itu juga dijelaskan di bagian ini. Kemudian yang kedua, seharusnya ada gambaran mitra ini ya, tapi kan itu bergantung dari bagaimana mitra KPI itu sendiri menggambarkan. Biasanya ada dicantumkan di webnya. Kalau misalkan berupa perusahaan ya, atau misalkan instansi, biasanya kalian bisa mendapatkan gambaran profil atau visi misi mengenai instansi atau industri tersebut. Dan itu kalian lampirkan di bab 2-nya. Adapun mengenai tinjauan pustaka, jadi ini mengenai metode-metode yang terkait dengan mata kuliah yang pernah kita bahas ya. Jadi mata kuliah yang pernah diajarkan di Prodi Informatika, bagaimana itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang adik-adik sekalian temui di selama kerja prakteknya. Kemudian metodologi KPI, di sini berisi tinjauan sistem, yaitu tentang studi lapangan dan studi kepustakaan dan pengumpulan datanya. Seperti apa dilakukan, itu dijelaskan di sini. Kemudian lakukan atau lanjutkan dengan mengidentifikasi masalah dan tahapan penyelesaian masalah. Jadi tadi dengan metode yang ada, itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat pada latar belakang, itu seperti apa caranya, itu dijelaskan di metodologi KPI-nya. Kemudian hasil dan pembahasannya. Jadi tadi setelah disusun satu strategi atau tahapan untuk penyelesaian masalahnya, hasilnya seperti apa itu dibahas di bab 4 ya. Nah, di sini di hasil dan pembahasannya juga mencakup mengenai uraian pekerjaan, penjadwalan waktu kegiatan, dan hasil lainnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat KPI itu juga dibahas di bab ini. Nah, di sini pembuktian, jadi pembuktian bahwa kita telah melaksanakan ya, atau menyelesaikan masalah yang diangkat itu dengan menampilkan rancangan sistemnya, atau juga berupa foto-foto yang dapat ditampilkan pada lampiran nantinya ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita perlu, adik-adik sekalian perlu memperlihatkan bahwa hasil yang diperoleh ini apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, apakah sudah mampu menyelesaikan masalah yang diangkat atau seperti apa. Itu dijelaskan di bab hasil dan pembahasannya. Kemudian yang terakhir ada penutup ya, yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, di sini tadi seperti yang saya katakan, kesimpulan dan saran itu berkaitan dengan tujuan ataupun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kerja praktek industri. Kemudian di bagian akhir, sebaiknya laporan itu dilengkapi dengan daftar pustaka. Jadi kan di sini kita tadi membuat tinjauan pustaka. Nah, itu kan pasti ada rujukan-rujukan yang dijadikan acuan untuk menyusun laporan. Maka rujukan-rujukan itu yang kemudian dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, di sini style yang digunakan itu sesuai dengan APA atau IEEE. Kemudian lampiran-lampiran ini berisi data absensi kehadiran kalian di lokasi instansi atau industri ya. Nah, ini masuk di lampirannya nanti. Kemudian lembar kegiatan pelaksanaan atau kegiatan harian kerja praktek atau lembar monitoring. Kemudian ada lembar asistensi pembimbingan. Kemudian ada kalau misalkan kalian menggunakan data dari perusahaannya itu juga bisa dilampirkan. Kemudian ada dokumentasi pelaksanaan kerja praktek industri sehari-hari itu juga dilampirkan. Kemudian data-data lainnya yang terkait atau yang diperlukannya itu dimasukkan di bagian lampirannya. Yang mendukung
bahwa atau membuktikan bahwa kalian telah mengerjakan kerja praktek industri ini. Kemudian sistematika penulisan. Jadi di sini gunakan kertas HVS 4 ya dalam membuat laporan yang berukuran 70 gram dengan ukuran A4 dan menggunakan tinta hitam. Jadi gunakan tinta hitam kecuali untuk gambar. Bisa menggunakan tinta warna. Kemudian bidang pengetikan, marginnya maksudnya ya, berjarak 4 cm dari tepi kiri dan tepi atas, dan berjarak 3 cm dari tepi kanan dan tepi bawahnya. Jadi standar ya sebenarnya ini penulisan laporannya. Kemudian di sini pengetikan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12 dengan jarak spasi baris 1,5 spasi. Kemudian kalau tabelnya diberi jarak 1 spasi dengan ukuran 11 atau 10 poin. Kemudian penulisan judulnya menggunakan huruf kapital yang di bold dengan ukuran huruf 14 dengan posisi di tengah atau center. Kemudian subjudul setiap kata diawali huruf kapital, kecuali kata penghubung. Kemudian untuk penomoran, untuk halaman sampul, persetujuan dan pengesahan tidak perlu diberi penomoran halaman. Kemudian untuk halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, lambang, dan singkatan, setiap lembarnya diberi halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil. Diletakkan pada bagian bawah tengah halaman. Kemudian untuk isi, bab 1 sampai 5 penomoran halaman diletakkan di sisi kanan atas halaman, kecuali jika ada judul bab, maka halaman diletakkan pada bawah tengah halaman. Nah, di sini jenis huruf sesuai dengan jenis huruf yang digunakan pada halaman isi. Itu Times New Roman ya. Untuk halaman lampiran, penomoran diletakkan di bawah tengah halaman, kemudian jumlah total keseluruhan halaman minimal 40 halaman. Kemudian sistematika penulisan yang berikutnya, nah, tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi di sini, di sini banyak sekali ya saya temui. Jadi bukan cuma di laporan KPI-nya, deskripsinya juga. Jadi saya berharap adik-adik bisa menjadikan laporan KPI ini sebagai latihan untuk penulisan proposal skripsinya nanti ya. Jadi kadang tuh penulisan bahasa Indonesianya yang baku masih agak kurang. Jadi misalkan kapan harus menggunakan huruf kapital, kapan harus memberikan spasi atau tidak. Ya, saya harap penyusunan laporan KPI ini bisa menjadi latihan untuk kalian. Jadi di sini tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi dalam penyusunan laporan KPI-nya, jadi cari tahu ya bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa. Kemudian jika ada kata yang diperlukan dengan menggunakan kata atau bahasa asing ditulis dengan cetak miring. Nah, ini juga sering menjadi masalah. Dan kemudian tidak menggunakan kata saya, kita, Anda, kami, mereka, dan sebagainya, maupun kata penulis kecuali di halaman kata pengantar. Jadi ingat ya, hanya dibolehkan di kata pengantar. Di bab lainnya, terutama isi, itu tidak, sebaiknya kata ganti orang tuh seperti saya, kita, Anda, kami, dan sebagainya itu dihindari. Kemudian penulisan kutipan. Dalam penulisan kutipan ini tidak ada catatan kaki untuk menyatakan publikasi referensi. Jadi tidak diperlukan catatan kaki ya. Nah, di sini ada aturan penulisan kutipan, ada penulisan kutipan langsung, dan juga ada penulisan kutipan yang tidak langsung ya. Nah, di sini kutipan langsung itu harus ditulis secara persis seperti yang ada di sumber dan menuliskan halaman sumber yang dikutip. Nah, contohnya seperti ini ya, menurut Bernard W. Tyler. Nah, jadi kita kalau mengutip secara langsung artinya kita tidak merubah satu kata pun dari apa yang dikutip. Kemudian kalau penulisan kutipan tidak langsung, jadi kita merubah sedikit. Jadi bukan merubah sedikit ya. Jadi ceritanya kita menggambarkan kembali kalimat itu dengan bahasa kita sendiri ya. Nah, di sini cara penulisan kutipan itu seperti ini. Bambang Wahyudi, kemudian diberi dalam kurung tahunnya. Kalau di penulisan kutipan langsung itu seperti ini. Jadi ada namanya, kemudian tahun serta halamannya. Halaman rujukannya.
Kemudian untuk persamaan, nah di sini persamaan itu diberi nomor seperti ini. Jadi 1 ini adalah di mana persamaan itu berada, jadi menunjukkan babnya. Kemudian 2 ini adalah persamaan itu, rumus itu adalah rumus yang keberapa dalam bab tersebut dituliskan. Jadi misalkan ada di bab 2, berarti yang pertama ini 2. Kemudian jika rumus itu adalah rumus yang pertama yang dituliskan atau persamaan yang pertama yang dituliskan, maka nomornya menjadi 2.1. Nah, di sini ada ya. Jadi angka 2 menunjukkan bab 2, tapi di sini 1 ya. Jadi angka 1 menunjukkan babnya, angka 1. Dan di sini angka 1 menunjukkan nomor urutan. Jadi terbalik ya di sini, seharusnya di sini yang menunjukkan bab itu adalah 1, yang menunjukkan urutan nomor persamaan itu adalah 2-nya. Jadi hampir sama ya dengan pemberian nomor untuk Sabar, gambar. mau orang kuliah. Oh ya, ini contoh untuk gambar ya. Jadi di sini gambar 2.1 artinya babnya yang bab 2, kemudian satunya adalah urutan gambar dalam bab tersebut. Nah, di sini ada formanya juga. Jadi ukuran gambar disesuaikan atau diproporsionalkan. Jadi jangan sampai gambarnya terlalu kecil ya. Jadi tidak mudah dibaca di dalam laporannya. Kemudian ini adalah contoh penulisan tabel. Jadi penulisan tabel judulnya itu ada di atas ya. Jadi bukan di bawah. Sumbernya yang dituliskan di bawah. Jadi di sini sumber namanya siapa, kemudian tahun terbitnya, dan menggunakan font 10. Kalau di sini judulnya itu harus dibolkan. Dan penulisan tabelnya seperti ini ya. Jadi semua garis-garis pemisah antara tabel 1, kolom 1, baris 1 dengan baris yang lainnya itu ditulis lengkap. Kemudian penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka yang dimasukkan itu hanyalah daftar pustaka yang memang digunakan untuk dalam penyusunan laporan KPI-nya. Kemudian daftar pustaka ini disusun berdasarkan abjadnya ya. Jadi dimulai dari abjad A sampai Z. Jadi berdasarkan nama akhir penulisnya. Nah, kemudian di sini ini adalah beberapa contoh penulisan daftar pustaka jika diambil dari buku. Jadi di sini yang pertama menuliskan nama akhir penulis, kemudian nama depannya, koma nama depannya, kemudian titik tahun penerbitannya, titik 2 judul buku jika sumbernya dari buku. Kemudian dikomakan, lalu dilanjutkan dengan nomor edisi, penerbit, dan kota penerbit. Nah ini jika diambil dari majalah, maka nama akhir penulis, koma, inisial atau nama depan penulis, tahun penerbitan, jadi hampir sama ya dengan judul buku, hanya saja pada judul buku, judul bukunya harus dibolkan, kalau di sini nama majalahnya yang dibolkan. Kalaupun jika rujukan berikutnya itu berupa artikel ilmiah, formatnya juga hampir sama ya, jadi nama akhir dulu yang dituliskan, kemudian nama depannya diikuti dengan tahun penerbitannya, tapi di sini yang dibolkan juga adalah nama seminarnya. Terus yang berbeda adalah ininya ya, penerbitnya atau penyelenggaranya. Seperti itu. Adapun ketentuan penggadaannya, format kulit luar, cover laporannya itu harus seragam. Sesuai contoh pada lampiran. Menggunakan warna biru dan dijilid antero. Laporan dibuat 3 rangkap, 1 untuk prodi, 1 untuk instansi, dan 1 untuk arsip mahasiswa. Jadi opsional. Kalau kalian mau menyimpan ya silahkan dibuat 1. Kalau tidak, ya tidak apa. Cukup 2. Seperti itu ya. Kemudian pada sampul cover seluruh tulisan menggunakan warna tinta hitam. Kemudian tiap bab diberi pembatas kertas berupa kertas berwarna kuning yang mempunyai logo Universitas Sulawesi Barat pada tengah kertasnya. Jadi ini, tapi ini sifatnya opsional ya. Bisa dilakukan, bisa tidak. Itu saja mengenai susunan laporan KPI-nya. Jika masih dirasa kurang lengkap, silahkan merujuk langsung ya ke pos KPI yang sudah dibagikan oleh Ibu Arnita. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Arnita. Terima kasih banyak Bu.
Terima kasih Bu Sulfa atas pemaparan materinya. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan seperti itu. Atau ada tambahan sebelum masuk ke sesi diskusi, ada tambahan dari Pak Fahmi? Pak Fahmi tidak ada? Lanjut, Bu, lanjut. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari Pak Rasvin, yang KPI-nya paling jauh di Jungpulo. Baik, Bu. Mungkin ada sedikit pertanyaan, Bu. Untuk antara dosen pembimbing dengan pembimbing lapangannya, Bu. Di sini kan nanti saya prakteknya di industri ini PLN, Bu. Dan apakah nanti saya butuh kayak menghubungkan gitu, Bu, antara dosen pembimbing saya dengan dengan pembimbing lapangan saya, Bu. Jadi ada komunikasi yang baik juga, Bu, antara dosen pembimbing dan pembimbing lapangannya, Bu. Apakah itu perlu dilakukan, Bu? Ada lagi sebelum saya jawab pertanyaannya, nanti ditambahkan oleh Bu Sulfa atau Pak Kaprodi ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya langsung jawab saja. Jadi ini bagaimana mengkomunikasikan antara pembimbing lapangan dengan dosen pembimbing, seperti itu. Jadi silakan saja kalau memang dari bimbing lapangannya membutuhkan komunikasi dengan dosen pembimbing, silakan, karena itu mungkin penting untuk nanti materi KPI-nya, seperti itu. Apalagi kalau materi KPI-nya mungkin mau next, apalagi kalau mungkin dalam pembuatan aplikasi terus mau dilanjutkan bla 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 dan sebagainya. Karena pengalaman kemarin senior kalian itu ada sampai sebenarnya mereka tuh sempat mau minta pemateri dari dosen, seperti itu. Jadi sempat dikomunikasikan ke saya, terus saya bilang silakan saya tunjuk dosennya, dan saya tidak tahu apakah langsung dikomunikasikan atau tidak, karena dia butuh misalnya pemateri bla bla bla, mereka ada kegiatan apa gitu di Kominfo Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, dan mereka butuh pemateri yang berkaitan dengan jaringan, terus saya arahkan bla bla. Nah, itu seperti itu bagus. Nah, terus dari Kominfo tersebut ternyata berkomunikasi seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi silakan, apalagi kalau memang rasa materi KPI-nya memang bagus seperti itu, silakan. Apalagi kalau dari pihak instansinya memang mau dan ingin seperti itu. Pasti dari dosen pembimbingnya juga bersedia. Seperti itu. Jelas, Pak Rasvin, ada lagi? Baik, Bu. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa sudah jelas. Baik, kita masuk ke atau mungkin mau ditambahkan sama Ibu Sulfa sebelum masuk ke materi dibawakan oleh himpunan dan seniornya tentang sharing KPI. Ada? Bu Sulfa tidak ada? Ya Bu, silahkan dilanjut. Oke. Ibu Amalia, bagaimana Bu? Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum masuk ke sharing session, sharing pengalaman dari senior kalian yang ini dibawahi oleh Himapsi ya nanti. Mungkin yang ingin saya tekankan adalah kalian bawa nama besar alma mater ya, Unsulbar, seperti itu. Itu yang pertama, itu yang harus kalian camkan. Jadi kalau kalian bikin rusuh atau bikin kelakuan yang negatif atau perilaku kalian tidak bagus, yang kalian coreng bukan diri kalian sendiri, tapi nama alma mater kalian, yaitu, mereka nggak bilang, ini Pak Rasvin, enggak. Kamu dari anak Unsulbar ya, seperti itu. Yang dibilang tuh Universitas Sulawesi Baratnya, yang dibilang tuh anak informatika dari Unsulbar ya, tidak sopan, bla 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 dan sebagainya. Itu perlu kalian perilakunya harus dijaga karena kalian bawa nama alma mater. Itu pesan saya yang selalu saya tanamkan dan tidak bosan-bosan diingatkan seperti itu, karena itu penting. Skill sebagus apapun tapi kalau perilakunya kurang bagus tidak akan dapat nilai yang bagus seperti itu. Hasilnya juga tidak akan bagus seperti itu. Bukan kurang lagi, tidak sama sekali seperti itu.
Jadi seperti kalau kita mau nilai angka 0 itu kan tidak ada nilai, walaupun nolnya tuh banyak. Tapi kalau ada satu aja pasti nanti akan ada nilainya, seperti entah 10, 100, 1000 dan sebagainya. Tapi kalau nilainya 0, jadi itu tolong dijaga nama baik alma maternya seperti itu. Perilaku kalian dijaga, bagus lagi kalau memang kalian ada skill seperti itu. Silakan dimanfaatkan seperti itu. Apalagi mungkin yang mau tugas akhir, mungkin siapa tahu dapat ide dan sebagainya. Nah, nanti silakan seperti itu. Banyak juga silakan cari tentang program Kampus Merdeka. Siapa tahu misalnya bisa kalian, karena kalau nggak salah di Kampus Merdeka itu ada program magang, tapi saya belum tahu seperti apa. Mungkin siapa tahu masih bisa ada dibuka programnya dalam bulan Januari. Kalau tidak salah tuh mulai lagi dibuka ya. Kalau nggak salah tuh mulai lagi dibuka tahun anggaran baru 2022 tuh ada. Siapa tahu masih bisa dimasukkan. Terus apalagi yang sudah selesai mata kuliahnya seperti itu mungkin sudah tidak ada ambil mata kuliah silakan. Nah, tapi itu kalau kalian apalagi yang offline mungkin ada beberapa mungkin yang online saya nggak tahu belum cek satu persatu, tapi yang offline tolong kalau kalian di lapangan jaga perilaku kalian. Sikap lebih sabar seperti itu, terus sopan santun dijaga seperti itu. Karena yang kalian bawa adalah nama alma mater dan itu akan berimbas balik ke semua seperti itu, ke semua dan ke ya saya rasa saya tahu sih bagaimana hubungan kalian dengan antara senior dan junior itu akan berimbas nanti untuk kasihan adik-adik kalian yang mau KPI di situ misalnya, karena yang dipakai bukan namanya misalnya si Pami misalnya mungkin datang terlambat sampai beberapa kali dan tanpa ada pemberitahuan dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada juniornya mau praktek lagi di tempat yang sama seperti itu, misalnya di PT Lini Jaya, nah nanti pasti yang dibilang, kamu anak Unsulbar ya, waktu itu ada anak Unsulbar tuh yang sebelum kamu tuh sering datang terlambat seperti itu. Seperti terus sering merokok di tempat umum padahal kita sudah kasih tahu dan sebenarnya sudah ditegur. Nah, itu salah satu memang hal yang sangat kecil ya, tapi itu akan menjadi sebuah penilaian yang buruk seperti itu. Jadi tolong perilakunya, sikapnya dijaga seperti itu, manfaatkan sebaik mungkin 2 bulan ini seperti itu. Bagaimana kalian mengasah dari hard-nya kalian, ilmu yang didapat sampai dengan soft skill-nya kalian seperti itu. Itu saja. Mungkin dari saya, kalau memang ada yang mau ditambahkan dari Pak Fahmi atau Ibu Sulfa, silakan. Kalau tidak ada? Tidak ada ya. Pak Fahmi tidak ada? Ibu Sulfa? Oke. Kita ke next selanjutnya, mungkin sharing session ya. Ini siapa? Amelia saja kayak mau sharing session? Ada beberapa, Bu. Kamu? Mungkin dari saya, terus ada Gunawan sama Ketua BEM, Bu. Mungkin dari BEM duluan, Bu. Gunawan, kamu sama BEM ya. Maksudnya gini, bisa nggak? Maksudnya take over, maksudnya gini. Jadi ini kegiatannya nanti tetap sawasi, tapi mungkin hanya, ini apa nih, hanya nanti hostnya juga ininya saya jadikan ke kalian karena mungkin saya ada ini sih ada mau persiapan materi karena saya masih ada mata kuliah satu lagi seperti itu yang belum selesai gini. Oke, bisa di take over nanti kah? Maksudnya seperti itu. Oh ya. Tetap saya juga ada di Zoom seperti itu. Tapi maksudnya silakan nanti jadi ini nanti kalian take over sendiri seperti itu, nanti tinggal saya pantau aja seperti itu. Tapi mungkin ada Ibu Dian baru masuk, mungkin Ibu Dian ada sepatah 2 kata Bu Dian untuk anak-anak yang mau KPI. Halo Bu Dian. Oke, Bu Dian mungkin jaringan. Nggak ada ya. Apaan sih? Oke, next saja langsung siapa nih Amel. Mel nanti mungkin saya jadiin host seperti itu. Oh ya, Bu. Nanti tinggal ini saja tapi saya tetap ada di Zoom. Seperti Ya, itu. Bu. Oke, silakan Mel. Nanti dipersilakan saja BEM-nya bagaimana toh. Oh ya, Bu. Rianto, ada Rianto di sini. Ari.
Arianto Basuki mungkin ada? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Siapa sudah? Mungkin kita tunggu dulu Ketua BEM. Tabe nanti tolong absennya nanti di WA saja, tolong diisi ya, karena saya nggak bisa akses. Sejauh saya nggak bisa, atau di situ juga saya nggak bisa akses Google Drive saya dengan jaringanku sekarang. Nanti saya share aja di WA dan mohon tolong diisi ya, ini untuk buktinya, salah satu bukti seperti itu nanti untuk administrasi yang nanti bermanfaat untuk akreditasi juga ya, seperti itu. Jadi tolong diisi semuanya, ini ada 68 karena terekam juga 70-an, tolong diisi seperti itu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Mungkin bisa dilanjut, Matt. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada sesi selanjutnya, yaitu sharing session yang akan dibawakan oleh Himapsi sendiri. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Ketua BEM selaku sharing session pemateri pertama, yaitu Arnoldo Renaldi. Dengan ini saya persilahkan. Silakan, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang pengalaman tentang bagaimana sih mekanisme atau apa-apa saja yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan kuliah praktek industri. Baik, sebelum itu saya membagi menjadi beberapa bagian, yaitu tiga poin penting. Yang pertama adalah karena ini kan berhubungan dengan KPI, jadi saya sedikit menyinggung tentang tempat KPI saya. Sempat teman-teman ada yang KPI di situ nantinya. Kemudian yang kedua adalah apa saja yang akan kita lakukan pada saat kita melaksanakan kuliah praktek industri di tempat KPI kita itu. Nah, yang ketiga, hal apa saja yang akan kita siapkan pada saat kita melakukan KP. Jadi saya harap teman-teman yang mau melaksanakan KP mohon diperhatikan. Walaupun ini sekedar pengalaman, tapi mungkin ini akan membantu teman-teman nanti ketika di lapangan mengenal dunia yang baru, terutama bertemu dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dalam hal ini dunia pekerjaan akan teman-teman rasakan, ternyata seperti ini namanya kalau kita sudah di dunia pekerjaan ada berbagai macam dialektika yang akan terjadi. Jadi langsung saja, kebetulan saya kemarin 6 orang dari prodi informatika itu KP-nya di PT Telkom Regional 7 Makassar di Petarani. Jadi mungkin ada teman-teman yang KP di sana. Saya sedikit menyinggung tentang tempat itu. Jadi untuk di PT Telkom Regional 7 Makassar itu adalah salah satu perusahaan telkom yang paling
jadi induknya di Indonesia bagian timur. Kemudian membawahi 9 WITEL, yaitu wilayah usaha Telkom. Kemudian di bawah WITEL itu ada juga namanya Datel. Jadi jangan teman-teman yang KP di PT Telkom ini jangan menganggap bahwasanya Telkom itu cuma satu, masih ada bagian-bagian ke bawahnya. Oke, mungkin singkat cerita mengenai itu, langsung saja ke poin kedua, yaitu apa saja sih yang akan dilaksanakan ketika kita melakukan KP nantinya. Nah, minggu pertama pada saat kita baru memasuki awal kuliah praktek industri di tempat kita, itu paling pertama itu minggu pertama, hari pertama sampai kedua ketiga itu adalah pengenalan. Tergantung lagi kepada tempat KP-nya, karena akan disediakan namanya nanti pembimbing lapangannya. Itu yang akan menjadi orang tuanya teman-teman selain daripada dosen pembimbing yang disediakan oleh fakultas. Jadi untuk di lapangannya nanti ada pembimbingnya tersendiri, entah itu dari manajernya kah atau dari pegawainya, itu tergantung tempat KP. Tapi minggu-minggu pertama itu paling itu pengenalan dulu, untuk pengenalan tentang ruang lingkupnya perusahaan yang teman-teman tempati, kemudian pengenalan jam masuknya jam berapa, kemudian jam istirahatnya jam berapa, jam pulangnya jam berapa, kemudian waktu liburnya itu hari apa saja. Itu yang akan teman-teman dapatkan pada minggu-minggu pertama. Kemudian mungkin kalau di tempat saya kemarin ada pengenalan kepada masing-masing divisi, kemudian semua karyawannya. Yang ketiga itu kita akan diwawancarai seperti itu. Jadi wawancara yang akan kita dapatkan itu yang pertama dari prodi mana, universitas mana, kemudian tempat tinggal, kayak bicara-bicara sharing-sharing seperti biasa, untuk pengenalan bahwasanya anak ini ternyata prodinya ini, konsentrasinya ini. Jadi dia cocoknya untuk di bagian di sini, divisi ini dia. Seperti itu. Dan satu yang saya lupa tadi, kalau misalnya di Telkom Regional 7 itu untuk mahasiswa kita tidak ada namanya turun lapangan. Jadi anak-anak SMK mungkin atau SMA itu yang akan turun. Tetapi untuk mahasiswa itu dia di bagian kantornya seperti itu. Dan tidak harus juga dari informatika, banyak ada dari fakultas ekonomi, karena di Telkom itu ada juga namanya marketingnya, manajer pemasarannya. Jadi tidak mutlak bahwasanya hanya anak informatika atau hanya anak teknik yang ada di situ. Nah, kemudian setelah itu kita diberikan pengenalan, kita akan diberikan job sesuai dengan kemampuan kita atau skill kita yang telah kita diwawancarai tadi. Nah, setelah itu teman-teman pasti akan jalan sendiri. Jadi jangan harap kalau misalnya teman-teman itu akan selalu seperti kayak kuliah akan bisa saling menyontek, bisa saling bertanya mungkin bisa ke teman-teman sharingnya. Tetapi kalau pengalaman saya terutama kalau di Telkom kemarin, kita kan diberikan tugas, sebenarnya kita tidak praktek, tetapi kita membantu kerjaan karyawan di sana. Jadi ada beberapa